Mengenal Khulafaur Rasyidin. Sejarah perjalanan hidup Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, Part 2. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahul. Abu Bakar termasuk yang paling pandai dari golongan para sahabat Rasulullah. Memiliki pemahaman yang mendalam dalam menyelesaikan masalah dan termasuk orang yang sering mengeluarkan fatwa. Ia sangat memahami kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kedalaman ilmu pengetahuannya itu disebabkan kedekatannya dengan Nabi Muhammad SAW. Sejak awal kenabian sampai Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar memang selalu setia menemaninya. Dalam menangani suatu perkara, maka Abu Bakar akan merujuk kembali pertama kali kepada Al-Quran, kemudian kepada hadis-hadis Nabi. Apabila masalah itu belum juga dipecahkan, maka ia mengumpulkan sahabat-sahabatnya dan bermusyawarah hingga menemukan jawaban yang tepat. Dia bukan orang yang gegabah dalam memecahkan suatu masalah. Kemampuan lain yang juga dimiliki Abu Bakar adalah silsilah keturunan orang-orang Arab, terutama silsilah keturunan kaum Quraisy, dan mengetahui seluk-beluk mereka dari yang jahat hingga yang baik. Abu Bakar adalah orang yang paling mahir menakilkan mimpi setelah Rasulullah. Dia memiliki lidah yang fasih dalam berbicara, sehingga selalu menarik perhatian ketika berkhutbah. Abu Bakar memiliki pemikiran yang tajam dan selalu membuat keputusan terbaik. Selain itu, Abu Bakar termasuk sahabat yang hafal Al-Quran, sehingga tindak tanduk dan keputusannya senantiasa berlandaskan kitab suci. Dan yang paling penting, Rasulullah menyebutkan bahwa Abu Bakar merupakan salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahul indallah. Peran Abu Bakar sangat menonjol sebagai pendamping setia Rasulullah dalam berdakwah. Tidak pernah tanggung-tanggung membela agama Islam. Ketika Rasulullah diganggu kaum Quraisy yang musyrik, Abu Bakar orang pertama yang senantiasa membela Rasulullah. Berbagai penderitaan dirasakan oleh Abu Bakar, tapi karena iman kuat yang menancap di dadanya, ia tidak pernah goyah ataupun berpaling. Keyakinannya terhadap Islam serta perjuangan berat yang ditempuh menjadikannya orang yang patut diteladani. Abu Bakar ikut berdakwah dengan mengorbankan segala-galanya, termasuk harta benda yang dimiliki. Dahulu, kekayaan Abu Bakar cukup melimpah. Kemudian hari hanya bersisa 4 dirham saja. Banyak uang digunakannya untuk memerdekakan budak-budak yang disiksa oleh tuannya, lantaran mereka tidak mau meninggalkan keislamannya. Peristiwa terpenting yang dilaluinya bersama Rasulullah tatkala datang perintah hijrah ke Madinah. Abu Bakarlah yang senantiasa menemani Nabi Muhammad SAW. Kala itu, kondisi kota Mekah sudah tidak aman lagi bagi kaum muslimin karena kaum kafir Quraisy menyiksa orang-orang yang berpaling dari agama nenek moyang mereka. Rasulullah sebagai pembawa agama baru itu akan dibunuh oleh mereka agar agama Islam musnah dari muka bumi dan orang-orang kembali menyembah berhala. Mereka ingin memberantas agama Islam sampai ke akar-akarnya, maka Allah memerintahkan Rasulullah dan kaum muslimin untuk hijrah. Rencananya pembunuhan terhadap Rasulullah akan dilancarkan pada malam hari ketika beliau sedang tidur. Namun berita tersebut sampai kepada Rasulullah, sehingga sebelum malam tiba, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang Rasulullah. Menggunakan selimut Hadramaut miliknya yang berwarna hijau, strategi itu berhasil mengelabuhi orang-orang kafir. Mereka mengintip dari celah dan mengira bahwa Rasul sedang tidur. Diam-diam, Rasulullah berhasil keluar dari rumah dan meloloskan diri dengan selamat. Bersama Abu Bakar yang telah menunggu, Rasulullah melakukan perjalanan pada malam hari untuk hijrah. Di tengah jalan, mereka dikejar oleh para kafir Quraisy yang telah radar bahwa yang berselimut di dalam kamar Rasul itu ternyata Ali bin Abi Thalib. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahul. Mereka bersama-sama mengejar Rasulullah dan Abu Bakar.
Sadar akan ancaman besar yang mengejarnya, Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar bersembunyi di Gua Tsur. Rasulullah bermaksud lebih dulu memasukinya, tapi Abu Bakar melarangnya. La akan memastikan terlebih dahulu apa gua itu aman atau tidak, karena ia tidak ingin suatu bahaya menimpa Rasulullah. Setelah memeriksanya dan mendapati gua tersebut aman dan tidak ada binatang berbahaya, maka Abu Bakar mengajak Rasulullah untuk bersembunyi di Gua Tsur. Di gua tersebut, Abu Bakar menyaksikan datangnya perlindungan Allah yang membuat imannya semakin kuat. Setelah beberapa saat, terdengar langkah kaki dari luar gua. Para kafir Quraisy telah tiba dengan senjata terhunus. Mereka memeriksa seluruh bukit dan tidak mendapati keduanya. Mereka hendak masuk ke gua, namun tidak yakin Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar bersembunyi di dalamnya karena di pintu masuk gua ada laba-laba yang sedang menganyam sarangnya. Apabila keduanya ada di dalam, pasti sarang tersebut sudah rusak karena posisinya di pintu masuk gua. Orang-orang kafir itu pun naik ke atas gua mencari Rasulullah. Di sana terdapat sebuah lubang yang apabila mereka melihat ke bawah sedikit saja, maka akan terlihat Rasulullah dan Abu Bakar. Kondisi genting itu membuat Abu Bakar menjadi khawatir, lalu Rasulullah mencoba untuk menenangkannya. Beliau berbisik, "Jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita." Mendengar nasihat itu, hati Abu Bakar menjadi tenang. Orang-orang kafir Quraisy itu pun kembali kepada rekan-rekannya. Mereka bertanya, kenapa tidak dicari ke dalam gua? Salah satu dari mereka menjawab, ada laba-laba di tempat itu yang memang sudah ada sejak sebelum Muhammad lahir. Pencarian yang tidak berhasil itu membuat mereka lelah dan putus asa karena Nabi Muhammad tidak kunjung ditemukan. Akhirnya, mereka kembali ke Mekah dengan kehampaan. Nabi Muhammad SAW selamat dari bahaya. Abu Bakar sangat bersyukur atas perlindungan Allah tersebut. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahun. Abu Bakar adalah sahabat setia yang sangat mencintai Rasulullah. Harta dan jiwanya tidak pernah tanggung-tanggung dikorbankannya untuk menyelamatkan Nabi Muhammad SAW. Setelah menempuh perjalanan yang panjang melewati padang pasir yang penuh ketegangan, keduanya pun sampai di Madinah. Abu Bakar sangat bersyukur dapat menjadi satu-satunya orang yang menyertai Nabi Muhammad SAW hijrah. Peristiwa hijrah yang merupakan tonggak penting dalam sejarah Islam tak terlepas dari jasa besar Abu Bakar yang mengantar Rasulullah sampai ke Madinah dengan selamat. Abu Bakar adalah seorang yang tidak hanya terkemuka, tetapi juga pemberani. Keberaniannya ia gunakan untuk kebaikan, membela agama Islam dengan memerangi orang-orang kafir. La selalu menyertai Rasulullah. Begitu pula saat Perang Badar. Begitu juga saat Perang Uhud terjadi, ada kekacauan pada pasukan umat Islam, di mana ada sekelompok pasukan yang tidak mendengarkan perintah Rasulullah dan meninggalkan pos karena mengira bahwa musuh telah kalah dan mereka sibuk memperebutkan harta rampasan perang. Akhirnya, pasukan kafir berhasil merangsek, menempati pos yang ditinggalkan oleh pasukan muslimin. Mereka kembali menyerang, sedangkan pasukan muslim tidak siap siaga. Nabi Muhammad SAW ditinggal sendirian oleh pasukannya, sedangkan kaum kafir menyerang dengan ganasnya. Rasulullah terkena lemparan batu hingga wajahnya berdarah. Kafir Quraisy berteriak-teriak bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia. Abu Bakar segera menyerang balik. Dengan gagah berani is melindungi Nabi dari serangan musuh yang membabi buta. La tidak takut mati demi menjaga keselamatan Rasulullah dan membela agama Islam. Sejak saat itu, Abu Bakar lebih sering menemani Rasulullah karena ia tidak ingin terjadi ada bahaya yang menimpa beliau. Hubungan antara Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW semakin erat ketika Rasulullah menikahi Aisyah yang merupakan putri dari Abu Bakar.